Sobat Jatim, selamat datang kembali di podcast Ruang Informasi bersama saya Saada Hafiz yang akan menjadi host kamu di episode kali ini. Nah Sobat Jatim, kali ini kita akan ngobrol tentang pencegahan anti korupsi. Kita tahu bahwa korupsi adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang sangat menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan atau pencegahan yang dilakukan secara masif, baik itu melalui edukasi ataupun kampanye anti korupsi yang tentunya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang Ibu cantik. Beliau adalah auditor ahli muda Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Ibu Laili Fitria Aditama. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat datang di podcast Ruang Informasi. Alhamdulillah baik Mbak Sada. Oke, Bu, sebelum kita berkenalan sama Sobat Jatim semua, yuk mari berkenalan dengan Sobat Jatim Bu Lailinya. Oke. Apa kabar Sobat Jatim? Semoga semua baik-baik saja, semua sehat, bahagia, sejahtera. Perkenalkan, saya Laili Fitria Aditama. Saat ini saya seorang auditor ahli muda, tetapi saya di sini juga mengemban tugas sebagai Ketua Umum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur. Siapa sih penyuluh anti korupsi? Penyuluh anti korupsi itu adalah orang-orang yang tersertifikasi oleh LSP KPK RI, di mana kami mendapat tugas yang sifatnya volunteer ya. Jadi memang kami sangat pingin untuk membantu KPK dan membuat Indonesia menjadi bebas dari korupsi. Jadi nama forumnya adalah Jatim PAK, di mana kami juga membawahi seluruh penyuluh anti korupsi pada 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Oke, baik, luar biasa perkenalannya. Oke, Sobat Jatim, kita kan akan membahas pentingnya kampanye anti korupsi dan juga sekaligus kita mau mengajak Sobat Jatim semua untuk berpartisipasi dalam program pariwara anti korupsi tahun 2026. Nah sebelum itu kita ngobrol dulu dengan Bu Laili. Bu Laili, sebenarnya mengapa kita ini kampanye anti korupsi itu penting dilakukan? Oke, Mbak Sada, yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime. Oke. Terkadang kita cuman dengar dikorupsi 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, 10 triliun gitu ya. Setiap hari bertambah nih nilainya. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar hilangnya uang, tetapi bagaimana dampak dari korupsi tersebut. Kalau 1 triliun, berapa sekolah yang bisa dibangun, berapa pendidikan yang harusnya gratis, kesehatan harusnya gratis. Jadi karena sesuai dengan indikator anti korupsi yang ada, jadi kita punya namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi, itu dilakukan oleh internasional. Jadi kita ada di ranking 109 dari 180 negara. Itu ranking yang bagus atau bagaimana? Sangat coba jelek, dijelaskan. Mbak, sangat jelek dengan nilai IPK cuma 34. Nah, di situ menunjukkan bahwa negara kita tidak menarik untuk diinvestasi, pihak luar berinvestasi ke negara kita karena negara kita dianggap koruptif, mungkin hukum tidak jelas, banyak pungli dan lain sebagainya. Selain IPK, kita juga punya namanya SPI, Mbak. SPI itu adalah survei penilaian integritas. Itu dilakukan oleh KPK yang dinilai adalah integritas pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah Jawa Timur kita masih dinilai 75,23, memang lebih tinggi dari nasional yang nilainya 72, tetapi itu masih dalam kategori waspada, di mana masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama pada pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat bagaimana korupsi yang masih merajalela, setiap hari kita masih dengar OTT, setiap kali kita masih dengar berbagai macam penangkapan kasus korupsi, dan itu dampaknya yang luar biasa. Jadi sangat penting kita melakukan kampanye anti korupsi. Angka 100 berapa tadi Bu Laili? Yang peringkat tadi? 109 dari 180. Itu di Indonesia ya? Internasional, maksudnya Indonesia negaranya posisinya yang di sini. ya. Seharusnya idealnya berapa sih? Ya harusnya paling enggak kita 10 besar dong. Tapi kan Masih jauh itu. Jauh banget Mbak, dan kita trennya menurun
dalam 10 tahun terakhir. Kita pernah di angka 44 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata sekarang kita menurun di angka 34. Nah, ngobrolin soal kampanye ini penting ya untuk menaikkan peringkat itu tadi dengan salah satunya dengan kampanye. Nah, kampanye anti korupsi ini bentuk kampanye yang paling efektif tuh kayak gimana sih? Jadi bentuk kampanye paling efektif adalah gini Mbak, kalau di dalam pencegahan anti korupsi itu dikenal dengan teori Trisula. Ya, Trisula itu ada pendidikan. Pendidikan itu adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Agar kalau dia bisa melakukan korupsi dia nggak mau. Karena dia sudah dididik sehingga dia berintegritas. Jadi kalaupun ada kesempatan dia nggak mau melakukan korupsi. Kemudian ada yang namanya juga pencegahan. Pencegahan itu biasanya jalannya dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dibikin digital, dibikin birokrasi yang lebih integritas, kemudian dibikin aturan-aturan yang lebih konkret gitu ya, lebih realistis gitu. Nah, tapi kan juga itu adalah sistem, diperlukan integritas orang yang menjalankan sistem. Kemudian ada yang ketiga namanya penindakan, yaitu OTT yang sering kita dengar. Kalau pencegahan, kalau pendidikan tadi tujuannya adalah agar orang tidak mau melakukan korupsi. Kalau pencegahan adalah tujuannya biar orang sulit melakukan korupsi karena sistemnya dibikin seminimal mungkin berisiko korupsi gitu. Sedangkan kalau OTT biar orang takut melakukan korupsi. Oke. Gitu. Itu tadi salah. Iya, jadi beberapa metodenya iya, ya. metode, dan dari ketiga metode semua itu diperlukan peran serta masyarakat, Mbak. Nah, Jadi ini siapa ini yang berperan? Iya, jadi kalau semua pasti ada kayak pencegahan, berarti pemerintahan. Kemudian kalau OTT atau penindakan itu adalah APH, bisa KPK, kejaksaan dan lain-lain. Pendidikan bisa juga pemerintahan. Tapi semua itu harus ada peran serta masyarakat, terutama pada pendidikan, Mbak. Nah, siapa saja yang bisa melakukan kampanye? Sebenarnya semua. Kampanye bagaimana yang efektif, yang mudah diterima dengan bahasa yang lebih lugas. Materinya dari hal yang kecil-kecil dulu, Mbak. Dari hal-hal yang ada korupsi-korupsi yang dilakukan yang disebut dengan perilaku koruptif. Nah, petty corruption itu mungkin dengan tema-tema yang sederhana, kemudian dipakai metode-metode yang kekinian ya. Kalau sekarang mungkin pakai medsos, pakai apa. Tapi jadi yang penting kampanye itu kuncinya adalah pada berkelanjutan. Jadi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan terus-menerus dan melebar kemana-mana. Maksudnya semua orang melakukan itu. Intinya tidak hanya APH atau pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Kuncinya malah di elemen masyarakat sebenarnya. Itu harusnya dilakukan secara dini ya Bu ya. Benar. Oke. Kalau menurut Bu Lely, dampak paling yang bisa memberikan dampak yang signifikan itu kampanye seperti apa, Bu? Kalau yang sekarang lewat media digital itu lumayan signifikan, Mbak. Media sosial. Ya, media sosial itu lumayan signifikan. Sedangkan untuk di pemerintahan tetap pakai media konvensional seperti seminar, sosialisasi kalau di pemerintahan. Tapi kalau di masyarakat lebih berdampak lewat media digital sekarang karena semua orang pegang gadget ya. Jadi itu lebih mudah gitu. Cuman kalau di perilaku sehari-hari mungkin bisa ada edukasi banyak sekali Mbak. Contohnya seperti apa? Edukasi di sekolah itu kalau pendidikan anti korupsi sudah ada pergubnya juga. Jadi diintegrasikan ke mata pelajaran nih Mbak. Oh, justru ada pergubnya ya sekarang ya? Sudah ada pergubnya. Kalau dulu belum ya, jadi sudah ada bibit-bibit untuk mencegah anti korupsi, tapi belum ada regulasi yang mengatur. Iya, karena dunia pendidikan ini penting untuk melakukan kampanye anti korupsi, Mbak. Karena di situ tempat ditanamkan karakter atau dibentuk karakter calon-calon tunas bangsa kan di sekolah, di pendidikan. Jadi pendidikan itu pegang peranan penting juga dalam kampanye anti korupsi. Gitu. Artinya karena ada pergubnya, apakah ada sanksi misalnya atau apalah ya ketika sekolah itu tidak menerapkan?
di sekolah itu untuk sekolah di Jawa Timur kan ya? Kalau sanksi sih nggak ada Mbak, cuman ada sendiri penilaian terkait dengan SPI pendidikan. Jadi kalau yang kita bicarakan tadi yang nilainya 75,32 tadi kan SPI secara Salah keseluruhan. satunya dari SPI Nah, pendidikan. SPI pendidikan tuh ada sendiri gitu. Jadi nanti yang dilihat sama KPK adalah bagaimana perilaku siswa, bagaimana perilaku mahasiswa, bagaimana perilaku gurunya gitu, dosennya gitu. Ada sendiri. Itu sampai perguruan tinggi ya? Iya, sampai perguruan tinggi. Biasanya sekolah-sekolah menerapkan seperti apa sih, Bu Leli? Sekolah-sekolah biasanya menerapkan pada diinsersikan kepada mata pelajaran sih. Sebenarnya nggak ada yang spesifik banget ya kecuali kampanye-kampanyenya. Jadi contoh kayak datang tepat waktu, kemudian tidak mencontek, kemudian mungkin kalau dia ada nih kalau di kelas itu pegang kas kelas gitu. Itu Iya, contoh kecilnya ya? Iya, kemudian perilaku ya kayak menjaga kebersihan itu sebenarnya perilaku juga, perilaku anti korupsi juga sebenarnya. Perilaku Iya, sehari-hari diinsersikan ke dalam situ. Oke. Gitu. Saya jadi ingat Bu, jadi kalau di perguruan tinggi itu ada MKDU, mata pelajaran MKDU itu mata pelajarannya kalau saya dulu namanya kewarganegaraan, tetapi sekarang itu namanya kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi. Iya, memang kalau Apakah itu bentuk di wujud kampus, dari ya. implementasi Kalau di kampus sudah ada memang kegiatan maksudnya masuk dalam NKDU, ya. Cuman kalau di sekolah enggak. Cuman di Pemprov Jatim ini Mbak, alhamdulillah kita kemarin bisa bekerja sama dengan Forum Jatim PAK, bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kita membuat namanya sekolah berintegritas menuju WBK. Jadi kan belum ada nih yang punya status WBK. Jadi kita bikin, kemudian udah dicanangkan Ibu Gubernur pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei ya. 2 Mei. Nah, di situ diikuti oleh kurang lebih 40 SMA, SMK, SLB se-Provinsi Jawa Timur. Jadi tiap-tiap kabupaten kota ada ada perwakilannya. Nah, di situ ada penilaian terkait dengan anti korupsinya. Ada banyak nih penilaiannya selama setahun nih Mbak. Nanti setelah dia lulus sekolah berintegritas, dia akan ditetapkan atau menuju penilaian ke WBK. Nah, itu salah satu usaha kita. Kalau yang lama-lama maksudnya yang dulunya itu adalah pembentukan duta pelajar anti korupsi. Sudah ada sejak tahun 2022. Tapi kita kembangkan menjadi sekolah berintegritas. Kenapa? Kalau duta anti korupsi itu, duta pelajar anti korupsi itu hanya siswanya. Dan ternyata siswanya belum mampu mengubah. Sedangkan sekolah berintegritas adalah kita membentuk ekosistemnya. Jadi seluruhnya terlibat, mulai kepala sekolah, guru, seluruh sivitasnya terlibat di situ. Keren sekali ya, sampai ada pergubnya. Sebenarnya Jawa Timur luar biasa loh. Iya. Nah, Bu Leli sebagai penggerak anti korupsi ya, pencegahan anti korupsi ini mesti ada tantangan. Nah, tantangan terbesar itu dan yang tersulit mungkin ya apa sih untuk mencegah mengajak semua masyarakat atau anak-anak kita untuk anti korupsi? Tantangan tersulit saat ini adalah sikap permisif dari masyarakat. Begitu banyaknya kasus korupsi, mereka sudah kayak dengar itu kayak ngapain sih? Emang bisa gitu ya. Jadi sikap permisif yang mulai lebih ke, jadi kita harus semakin masif, kita semakin telaten ya Mbak, menanamkan atau menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian yaitu sikap permisif, dan kita membutuhkan media yang lebih, bukan media, cara-cara yang lebih kreatif. Karena perkembangan anak-anak sekarang kan dan teknologi ya nggak akan tertarik kalau nggak kreatif, kalau tidak kekinian. Jadi tantangan yang pertama adalah sikap permisif dari masyarakat yang harus kita pelan-pelan tetap kita lakukan pendekatan. Kemudian terkait dengan tantangan dari makanya kita mulai membentuk penyuluh-penyuluh anti korupsi dari kalangan muda. Pemprov Jatim juga sudah punya namanya Patriot Integritas Muda, ya, yang tahun kemarin kita bentuk. Nah, itu masih kita bina dari sekarang. Jadi dia kalau yang seumuran saya kan Gen X Mbak, mungkin kreativitasnya
belum terlalu matching dengan Gen Z ya, atau Gen Alpha. Tapi tetap harus mengikuti iya, yang benar. Gen Alpha kalau iya, enggak. Kita membina PIM-PIM untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dengan media-media yang lebih kreatif. Oke. Nah, media-media kreatif itu kalau sekarang seperti apa ya? Apa dengan konten-konten Iya, yang dengan kemudian konten-konten. diposting di Instagram gitu? Benar, Mbak. Dampaknya kayak gimana sih, Bu? Setelah melakukan semua itu, ada hal-hal yang sangat Ada sekali dampaknya. Jadi banyak sebenarnya dari kami dihubungi setelah dia melihat konten, kemudian mereka mulai tertarik, kemudian mulai menghubungi kami, kemudian mulai menanyakan bisa nggak memberikan sosialisasi ini. Jadi media sosial itu lebih mengingatkan masyarakat terkait dengan petty corruption. Petty corruption itu adalah korupsi kecil-kecilan sih, Mbak. Contoh nih kayak kalau kita telat benar, kemudian kalau kayak kita habis ngantri apa ngasih orang gitu, kayak kita melanggar itu bukan buah tangan ya? Enggak. Coba dibedakan Bu Leli. Buah tangan dengan ngasih sesuatu yang Mbak Syahda, bersifat itu namanya gratifikasi, Mbak. Tapi nanti kalau kita bahas di sini bisa satu segmen lebih. Jadi itu namanya gratifikasi. Jadi ini sering sekali. Jadi kalau kita lihat data dari KPK, Mbak, modus yang paling banyak dipakai untuk korupsi itu salah satunya adalah gratifikasi. Karena memang areanya masih lumayan abu-abu antara itu hadiah murni atau di situ hadiah dengan konflik kepentingan. Jadi kita lihat dulu dari siapa kepada siapa gitu. Jadi itu yang harus diatur. Jadi kalau antara Mbak Syahda dengan adiknya ya itu bukan gratifikasi. Itu adalah murni, adalah hadiah. Tetapi kalau atasan Mbak Syahda dengan Mbak Syahda atau Mbak Syahda dengan teman rekan kerjanya itu bisa ditengarai sebagai gratifikasi. Dan itu nanti ada temanya tersendiri. Nah, contoh yang tadi ditanyakan Mbak Syahda nih, apakah seberapa besar sih media sosial itu bisa mempengaruhi? Dari situ masyarakat mulai mengulik nih, Mbak. Jadi kalau dia lihat kemudian ada konten, nah otomatis kan kalau sekarang kan media sosial itu berdasarkan algoritma ya, Mbak. Iya, algoritma. Sekali dia buka itu, 2 kali dia buka itu akan keluar terus semua yang berkaitan dengan itu topik. Mbak Syahda. Kita ngambilnya di situ. Nanti kalau dia sudah biasa melihat konten yang seperti itu, akhirnya dia tertarik, dia akan melebarkan literasinya, mungkin mulai membaca jurnal, mungkin mulai mengikuti webinar dan lain-lain, begitu, Mbak. Oke, jadi saya bisa mengatakan bahwa kolaborasi itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai pemerintah, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat. Gitu. Kolaborasi pemerintah, media, juga dunia pendidikan dan masyarakat. Jadi membuat sebuah ekosistem tersendiri gitu, yang ditunjang oleh Pergub tadi. Oke. Nah, Bu Leli, salah satu upaya untuk membangun budaya anti korupsi itu salah satunya adalah program pariwara anti korupsi. Ini bisa dijelaskan, Bu, apa sih? Kayaknya masyarakat kita atau sobat Jatim semua ini belum tahu banyak tentang program ini. Ini program apa? Jadi program pariwara itu program kegiatan yang diadakan oleh KPK, merupakan suatu kampanye anti korupsi tapi khusus kepada pemerintah daerah, Mbak. Jadi yang diikuti oleh pemerintah daerah, di mana nanti jurinya atau penilainya adalah independen. Jadi bukan KPK, meskipun itu adalah kegiatan yang dibuat oleh KPK. Jadi itu kampanye, ada 3 kategori. Ada media digital, ada media konvensional, dan ada on ground activity, gitu, Mbak. Ya kalau media digital bisa melalui media sosial, kemudian bisa melalui videotron, ya kemudian kalau konvensional ya seperti seminar, webinar, gitu ya. Kemudian mungkin ada spanduk gitu. Kalau on ground itu kita mengumpulkan banyak orang di suatu tempat dan kita melakukan kampanye di situ. Gitu. Oke. Baik. Terus ada lagi nih. Saya pengen tahu penilaian dalam pariwara anti korupsi itu apa saja indikatornya? Jadi indikatornya itu ada kreatif dan masif dan terintegrasi. Ada 3. Jadi kalau kreatif pasti dilihat dari nilai kreativitasnya ya, dari bagaimana dia membuat
kegiatan itu. Karena kalau kampanye itu adalah suatu media komunikasi yang terencana gitu ya. Terencana dan dibuat dengan sengaja gitu ya. Jadi kalau kreatif dia lihat kreativitas kegiatan itu. Kemudian masif dia lihat seberapa banyak nih. Contoh kalau di media digital mungkin dia akan lihat viewernya berapa, semacam itu. Kemudian masif itu juga bisa dinilai seberapa banyak sih melakukannya. Contoh kayak Pemprov Jatim nih, media digital. Kalau cuman mengeluarkan 2-3 konten ya bukan masif namanya. Tapi kalau kita mengeluarkan mungkin ratusan konten, masif itu namanya. Itu. Sedangkan on ground itu terintegrasi itu biasanya mengintegrasikan tiga-tiganya Mbak, bisa. Jadi mulai contoh nih yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan kemarin adalah kita menggunakan media MPLS siswa itu kemarin mulai tanggal 13 Juli di situ kita bikin on ground activity, yaitu dengan melakukan edukasi anti korupsi serentak meskipun secara hybrid ya. Jadi kita lakukan bersama-sama seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, SMA, SMK, SLB semua setelah melakukan deklarasi Gema Integritas, mereka melakukan edukasi anti korupsi di masing-masing sekolahnya. Ada 1.000 sekolah lebih kemarin yang sudah mengumpulkan bukti ke kami. Jadi itu bisa dihitung on ground karena dilakukan bersama-sama dengan tema yang sama gitu. Kemudian terintegrasinya bagaimana, dari on ground itu bisa kita olah lagi menjadi digital. Dipotong-potong jadi konten. Nah gitu. Kreativitasnya ya pasti di konten itu bagaimana kreativitas itu dibentuk. Begitu 1.000 berapa tadi Bu? Ada yang sudah masuk itu 1.030-an. 1.030-an. Itu di Jawa Timur Bu? Di Jawa Timur. Jadi cuma tingkat SMA karena Pemprov kan membawahi SMA. Iya betul. Itu SMA, SMK, SLB. Itu kerjasama antara KPK dan Inspektorat? Bukan. Dinas Pendidikan dengan Forum Jatim PAK. Oh keren banget. Ya otomatis dengan ada Pemprov ya karena akan kita libatkan untuk pariwara ya, pastinya itu juga atas persetujuan izin dari Inspektorat sebagai PIC-nya pariwara gitu. Jadi sudah di-okein gitu pada saat kita membuat ide itu gitu waktu itu. Ide itu untuk program pariwara. Untuk pariwara. Nah masyarakat umum bisa nggak ikut itu? Kalau pariwara karena memang ruang lingkupnya adalah kampanyenya Pemda, jadi kalaupun dia mau melakukan ikut pariwara, kalau dia mau melakukan ikut pariwara, berarti dia harus masuk ke dalam Mbak, media sosialnya Pemda nih Mbak, karena yang dinilai adalah dari Pemda. Karena kalau pariwara itu ruang lingkupnya memang khusus untuk Pemda. Jadi kalau masyarakat ikut boleh aja sih, tapi lewat kanalnya Pemda. Iya. Ya seperti on ground tadi ya. Iya, seperti on ground gitu. On ground. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyelenggaraan program pariwara anti korupsi ini targetnya apa sih Bu Leli? Kalau tahun kemarin kita menang kategori konvensional Mbak. Tapi tahun ini kita pingin menang tiga-tiganya. Mulai dari on ground, digital, dan konvensional. Jadi Ibu Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan agar semua OPD berperan aktif untuk melakukan kampanye anti korupsi. Kita berharap kita bisa memaksimalkan semua sumber daya yang kita punya nih. Kita punya Videotron banyak, mungkin kayak di Sub kita punya bis-bis itu nanti di situ bisa dipasang nih. Itu bisa dipakai di sebagai Transjatim media. Ya, Transjatim. Kemudian semua bisa bikin konten ya kan. Jadi kalau saya lihat perkembangannya sekarang masing-masing OPD banyak yang bikin lomba nih Mbak. Jadi kalau lomba itu kan kadang menarik orang-orang yang mungkin agak pemalu ya bikin konten, tetapi karena ada lomba akhirnya dia ikut gitu ya. Jadi tiap-tiap seksi, bagian, bidang masing-masing harus mengeluarkan konten. Nah, itu kalau dilakukan bersama-sama akan sangat masif. Ini sudah dilakukan apa belum? Atau ada beberapa proses?
karena sifatnya adalah himbauan ya, kita kan nggak bisa memaksa ya. Tapi Ibu Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran untuk semua OPD, BUMD melakukan kampanye anti korupsi. Tapi sepengetahuan saya ada beberapa OPD yang sudah melakukan itu, sudah membuat lomba dan macam-macam, dan mereka sudah mulai mengupload itu ke media sosialnya. Dan berwarna-warna. Berwarna-warna, kreatif bagus banget. sekali gitu, bagus sekali. Oke. Karena gini Mbak, kadang orang itu kayak malu atau takut dianggap sok gitu ya. Kadang kayak saya tantangan pertama jadi penyuluh anti korupsi itu dicie-ciein, gitu ya, kayak berasa orang sok suci. Tapi saya sendiri secara pribadi, kenapa sih kalau dibilang baik tuh kita harus malu? Kan harusnya kita nggak malu ya kalau Enggak dibilang lah. baik. Jadi Iya. nah kita itu hal-hal semacam ini itu untuk memberikan ruang kepada masing-masing ASN mungkin yang malu-malu gitu. Tetapi kalau kita berikan media kampanye, insya Allah dia nggak akan malu. Dia akan berusaha untuk mengeluarkan semua idenya, kreativitasnya untuk menuangkan di situ. Begitu. Sebentar. Kalau Kominfo sudah terlibat belum nih? Kayaknya Kampanye sudah itu ada, ya? sudah ada Jangan sampai kontennya. enggak ya. Sudah ada Oke, Kominfo. saya aman berarti. Oke Bu, ini tiga kategori itu targetnya nanti juara berapa? Dan kapan akan diumumkan gitu? Diumumkan di November. Sekitar masih lama November. ya? Iya, masih Pas lama. hari anti korupsi Penutupannya kalau hari anti korupsi Desember ya, Mbak, Desember ya? biasanya. Penutupannya pariwara itu di September, akhir September. Jadi masih banyak waktu ini Mbak Syahda, kalau semua OPD. Boleh disepil nggak OPD mana tuh yang kreatif? Saingannya Kominfo nih Bu. Kalau yang banyak unsurnya itu yang kemarin yang sudah mulai upload tuh Dinas Kesehatan dengan seluruh rumah sakitnya. Wow. Nah Iya. itu sudah mulai. Karena pelayanan publik ya Bu ya. Iya, karena pelayanan publik, kemudian memang dia banyak sekali mungkin SDM-nya ya, jadi sudah mulai banyak. Seharusnya yang pelayanan publik itu segera ya Bu ya bikin Benar. konten-konten kayak Cuman gitu. kan ini yang bisa kita pantau masih yang digital ya Mbak. Jadi kalau yang kayak konvensional, contoh di Videotron dan lain-lain, saya belum lihat laporan terakhir sih. Tapi sudah mulai Jadi dibuat nih. di di timnya Ibu itu sudah ada tim sendiri untuk kegiatan. Ada PIC Program pariwara pariwara, itu. ada di inspektorat. Oke, mereka yang akan menyeleksi Iya, ya. mereka yang akan melaporkan sih Mbak. Jadi semuanya boleh bikin konten apa aja ya sesuai tema ya. Temanya yang diambil ada petty corruption, karena memang korupsi kecil-kecil itu biasanya yang kita yang terlewatkan sih, bukan terhindari. Tapi kayak kita kesampingkan, kita anggap biasa kan. Korupsi kecil-kecil itu karena udah sering dilakukan akhirnya dibiasakan, dibenarkan gitu ya. Jadi temanya adalah petty corruption yang lebih mengganggu pelayanan publik, atau temanya juga bisa mengambil dari kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam penilaian SPI kita. Contoh gratifikasi, kemudian penyalahan kewenangan, kemudian PBJ, boleh yang serius-serius gitu juga boleh gitu. Petty corruption. Jadi petty corruption itu seharusnya membiasakan dengan hal yang benar. Iya, bukan benar. membenarkan hal yang sudah biasa. biasa. Gitu ya Bu. Iya. Ih, menarik sekali nih ngobrolin tentang pencegahan anti korupsi di Jawa Timur, ternyata sudah seekosistem itu ya Bu. Nah, ini karena saya mendapat sebuah insight bahwa di Jawa Timur itu nggak tanggung-tanggung loh. Nah, untuk Sobat Jatim Bu, ini kira-kira apa pesan Ibu? Jadi kepada Sobat Jatim, seperti yang tadi sudah kita spill di depan, jadi banyak hal-hal kecil yang dianggap sepele, tetapi biasanya korupsi itu berawal dari hal yang sepele. Sepele kita anggap biasa, kemudian pada saat kita mendapat kesempatan, kita akhirnya berani berbuat yang lebih gede lagi. Nah, jadi kita harus mulai menanamkan sikap integritas, berani jujur, menolak yang tidak benar, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi itu pesan kami untuk seluruh Sobat Jatim, karena integritas itu harga mutlak. Seperti yang tadi dibilang, meskipun ada penindakan, meskipun sistemnya dibuat se-clear mungkin, seterang mungkin, tetapi kalau orang yang mengklik itu, yang
meskipun sudah digital nih Mbak, pakai recruitment atau pakai apa gitu ya secara digital, tapi kalau yang ngeklik itu nggak berintegritas, tetap. Jadi integritas itu harga mati, karena integritas itu mencerminkan adab, mencerminkan iman, itu mencerminkan karakter dari kita, dan itu adalah pondasi dari kejujuran yang akan membawa Indonesia bebas dari korupsi. Wow, luar biasa. Intinya dimulai dari PT corruption dulu. Dari hal yang sepele-sepele dulu. Membiasakan hal yang benar. Dan jangan membenarkan yang biasa. Oke. Sobat Jatim, wow luar biasa sekali ngobrol tentang pencegahan anti korupsi dengan Bu Lely. Saya biasanya menyapanya dengan Mbak Lely. Oke. Nah, baik Sobat Jatim, terima kasih sudah menyimak episode hari ini. Dan membangun budaya anti korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan nilai-nilai kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, hingga masyarakat. Mari menjadi bagian dari gerakan kampanye anti korupsi serentak dengan menyebarluaskan semangat anti korupsi melalui berbagai media kreatif dan berpartisipasi dalam program pariwara anti korupsi tahun 2026. Terima kasih kepada Ibu Laili yang sudah bersedia hadir dan memberikan wawasan dan insight yang sangat luar biasa kepada Sobat Jatim semua. Dan izinkan saya Sobat Jatim untuk pamit undur diri bersama tim kreatif dari podcast Ruang Informasi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.